Kita lanjutkan gini. Pertama, kan biyen kan wong urip iki kan ngumpul ning alas, golek pangan saanane, golek entek pindah. Itu namanya nomaden. Berkuwi dadi suku berkebun, bertanam. Kemudian suku menjadi satu kerajaan atau satu kesultanan. Yes. Tahun 45 semua itu hilang, sebanyak 143 kerajaan dan kesultanan di Indonesia hilang dan menjadi Republik Indonesia. Saya aku takut Pak Lurah, di sini tanah ini berapa? 1 meter rata-rata di sini. 300. Besok kok tanah itu kok tuku? Kok kowe kudu tuku wae sapa tanah? Oh, tanggane dadi janjane sapa to sing duweni tanah air Indonesia sapa? Rakyat to. Ning lah prakteknya tuku to kowe. Dadi dudu wekmu to kowe. Nah. Biar semua tanah di tanah air ini milik raja dan kesultanan. Ya, semua. Wei rojo karo sultan. Setelah merdeka menjadi milik negara. Nek kowe duwe lemah, kudu nggawe sertifikat zaman biyen wei rojo ora mung sertifikat. Terus nek ibarat perusahaan, kuwi lak ana sing duweni pemegang saham. Ya. Sehingga ada rapat umum pemegang saham RUPS. Sekarang aku takut, Republik Indonesia ini pemegang sahamnya siapa lagi? Rakyat. Bukti ini, rakyat ini duweni Indonesia. Tahu apa bukti ini? Loh, sing kok coblos pilihanmu, pilihannya parpol. Berarti kowe ora iso milih. Kowe duwe hak milih. Tur iki dudu lemahmu saiki. Dudu lemahmu. Jadi saiki iki Indonesia itu tidak ada pemiliknya. Barang siapa memerintah, dia yang mengklaim dia adalah pemiliknya. Makanya kalau rakyat dikasih duit katanya bantuan pemerintah. Kalau pemerintah pula uang sing kok gaji toh. Jadi tidak mungkin mereka mampu membantu rakyat, mereka itu orang gajian, orang bahan. Gitu ya. Aku mengarep ngomong ini. Iki durung beres turun. Nek biyen pas keraton cetha urusannya. Begitu saiki wis dadi republik ora cetha urusan. Gitu, ora cetha urusan. Siapa pemilik saham ora cetha. Kowe ngerti ora duit dulu Bung Karno setelah merdeka disetori berton-ton emas, beribu-ribu ton emas oleh raja-raja dan sultan-sultan. Sekarang disimpan di Swiss sama di Indonesia di banyak tempat. Itu sekarang tidak jelas urusannya. Jadi Indonesia ini masih kaya raya, cuma tidak jelas urusannya. Ada 3 orang yang punya hak untuk meloloskan uang di Swiss, uang di Cina, uang di Amerika. Cina dan Amerika itu duwe utang akeh banget nang Republik Indonesia tahun 1900. Berarti nek saiki utangmu nang Cina iki misalnya 5.000 triliun, asline iki Cina bayar utang nang kowe. Ning mergo presidene ora wani, akhirnya kene sing dadi utang. Kudune kono sing bayar utang. Karena mereka dulu utang. Utang. Ini contoh aja. Intinya gini, pokoknya ini negara ora cetha, ora ana bedane negara karo pemerintah. Nyun sewu Pak Polisi ya. Pak Polisi itu bukan aparat pemerintah. Polisi, tentara itu aparat negara. Ya. Pegawai negeri ASN adalah aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. Nek pemerintah kuwi mung sedelek 5 tahun. Nek negara ana akhire. Makanya semua yang aparat negara digaji sampai pensiun, betul. Tapi kalau pemerintah tidak, kecuali undang-undangnya dirubah sendiri oleh pemerintah. Nah, jadi teman sekalian, sekarang ini kita belum jelas. Kalau 10 tahun lagi kita tidak merubah konstitusi di Indonesia, di mana negara sama pemerintah tidak kita pisahkan, ya. Saya cemas sama anak-anak saya, nasibnya tahun 2025 dan seterusnya. Maka dalam 10 tahun ini kita mohon kepada Allah
dan kita berjuang, dan saya menemani semua anak-anak muda di seluruh Indonesia. Saya tidak akan mengusik-usik Jakarta. Sebab Jakarta misalnya tak joget Pak Harto, tak unggah ke Gus Dur, tak tampung Gus Dur berarti pecat misalnya. Nek bocah-bocah nom sa Indonesia urung siap kaya kowe, perubahan di Jakarta tidak ada artinya, hanya menambah maling saja. Tapi kalau anak-anak sudah berubah di Telogo Mulyo, di mana-mana sudah berubah, sudah ketemu Pak Tanto, sudah mengerti, semua tadi sudah bagus pikiran-pikirannya. Nek wis kaya ngene iki cah sanome, begitu Jakarta dirubah, Indonesia mlaku kabeh. Nek saiki urung iso mlaku mergo dulu reformasinya palsu. Dan saya meninggalkan reformasi hari kedua setelah Pak Harto turun. Tadi saya bicara sama mantan Pak Lurah tadi soal itu. Jadi aku saiki ora gelem musik-musik Jakarta. Nek tak usik-usik Jakarta, angger kowe siap tenan bar kuwi, Jakarta ora perlu kowe, ora perlu jamak maya aku jen. Tak urusi Jakarta. Tak ora arif. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kowe nek iso adus. Oh, dia sih murah masalah. Gini ya. Sih. Pakai bahasa yang sederhana. Jadi saiki Indonesia iki wis dadi apa malah saya ora dadi? Durung dadi ngene ya, ben ora kejem-kejem ya. Mateng durung, mentah ora. Moga jemek. Apa meneh? Ya. Sekarang saya tanya. Apa kowe adus ngenteni Indonesia dadi sik? Apa kowe ngenteni Indonesia dadi lagi rabi? Apa ngenteni Indonesia dadi lagi berbahagia? Apa Indonesia dadi sik kowe lagi joget? Lagi bikin topeng ireng? Ora. Tidak perlu Indonesia jadi atau tidak, tapi sekarang kita sudah menciptakan peradaban kita sendiri yang baru. Jadi Anda jangan terlalu tergantung kepada negara sementara ini. Sebelum infrastruktur rakyatnya jadi, dan sebelum di Jakarta persyaratannya terpenuhi. Nah saya kira terpenuhi sama sekali. Aku takut. KPK itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Yang melantik KPK siapa? Presiden. Presiden itu kepala pemerintahan atau kepala negara? Kedua-duanya. Ya tak? Nah saiki sing meriksa presiden sapa? Wong dhek sing nglantik. Ya tak? Jadi tidak jelas urusannya di Indonesia. MK itu Mahkamah Konstitusi, itu lembaga negara. BUMN badan usaha milik, hasilnya dikasih ke siapa? Kementerian itu negara atau pemerintah? Loh, bicara kayak negara kok setorin yang pemerintah? Macet dong. Seharusnya hasil BUMN disetor ke kas negara, ke RUPS tadi, ke MPR sebenarnya, ya. Nah ini sekarang hancur sejak tahun 2002. Undang-undang kita dirubah bisa-bisa oleh provokasi dari luar negeri, sehingga sekarang kita ini betul-betul orang cetok, jin po menungso, setan po malaikat. Kalau itu disebut malaikat ya iso, setan ya iso aja. Karena negara sama pemerintah tidak dipisahkan. Ya. Ini salah satu problem untuk anak-anak muda. Nanti 2024 ke atas, negara harus jelas, pemerintah harus jelas, baru Indonesia bisa jalan. Nih, saat dulu yang laku, apa pengen tadi negara beres lagi rapi? Apa Telogo Mulyo ngenteni Indonesia dadi sik lagi Telogo Mulyo dadi? Ora, sekarang juga harus berangkat, sekarang juga harus bahagia, sekarang juga harus kerja keras, sekarang juga harus joget, sekarang juga harus tandang, sekarang juga harus gotong royong satu sama lain. Karena ojo mewe Indonesia, sebab Indonesia itu mengarep muda. Sing iso nyelametke Indonesia mung kowe. Kok malah kowe dadi pengikutnya? Mungkin nggak Indonesia melahirkan acara seperti ini? Misalnya kementerian nggak ingin iso, presiden nggak ingin iso, iso bertahan 2 jam. Saiki kewane nganti jam piro?
orang mau subuh mbok jam 09.00 gelem toh? Dengan syarat Pak Lurah nyediani sarapan ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi Anda bukan bagian dari Indonesia. Anda adalah yang akan menolong Indonesia, jelas. Anda adalah generasi generik, generasi yang tidak dilahirkan oleh Republik Indonesia, tapi generasi yang dilahirkan oleh kehendak Allah untuk menyelamatkan Indonesia beberapa tahun lagi. Ini ya. Nah, oleh karena itu 4 tadi tolong diingat-ingat. Sing tandan, kue, akidah, akhlakmu, mbok wis ora sama salah itu. Ngopo to dadak narkoba barang? Ngopo to? Larang sisan, mbok taimu dhewe kok iso. Kopi mesti mabuke kowe. Ya. Aja bodoh lah dadi wong, jadi aja bodoh ngopo. Ngopo dadak narkoba ndak semurah-murah. Jadi akhlak akidah beres. Nomor 2, kue perwira nang awakmu dhewe. Bangun pagi, mencolot. Rasa bertele-tele, mencolot, sholat. Macul, dan gedeng, tandang, menek. Rasa kudan pikiran. Begitu kamu berpikir, kamu pasti tertunda. Langsung kerjakan apa saja. Arep kawin, langsung kawin. Bisa pacaran. Yang jangan bareng. Langsung parani wong tuane. Go mahar apa? Cinta, ngono wae to. Kesungguhan hati. Ya. Carane ngelamar kowe duwite 1 miliar ning atine ra tenanan, ning ana bocah siji meneh atine tenanan ning ra duwe duit. Milih ndi? Ati tenanan. Ya dong. Itu yang diceritakan Pak Tanto tadi. Wong desa iki tenanan uripe ning Jakarta ora tenanan. Mulane aku sok-sok muga-muga ana pemilu tanpa kampanye. Siji. Ana kampanye sing jujur. Ana kampanye sing ora ngapusi. Ana kampanye sing ora ngelek-elek sing apik, ora apik-apik sing elek. Jadi itu mubazir duit entek ning dinggo ngelek-elek wong dan berbuat tidak jujur. Kita akan bikin pemilu